Ada satu pasien yang ciri khas manggilnya tuh dia gini-giniin gelas, ketok-ketokin gelas kayak gini. Nah, aku ngintip ke kantin, kosong. Tiba-tiba si liftnya ini naik dari lantai 1 ke lantai 2. Bener-bener naik sendiri. Terus kebuka di lantai 2, tapi nggak ada yang keluar. Nggak ada yang keluar, terus Hai, hari ini aku ngajak temen aku. Namanya siapa? Ana. Jadi kita itu berangkat barengan dari Indonesia, kerja di sini udah 2 tahun lebih. Ini yang paling deket sekarang. Nah, kita berdua mau cerita gimana proses kita waktu pergi ke Jepang dan kerjaan kita di Jepang kayak gimana. Jadi kita itu di sini itu kerjanya kaigo. Kaigo itu apa? Kayak itu perawatan lansia. Jadi kita itu perawat khusus lansia gitu. Nah, kita itu kerjanya di Shisetsu. Kalau Shisetsu itu kayak rumah sakit ya, kayak rumah sakit. Ada juga yang kerjanya di group home. Kalau group home itu kayak rumah biasa. Kalau day service itu pulang pergi, bisa kita yang datang ke rumah pasiennya atau enggak pasiennya datang ke tempat kita gitu. Group home itu kayak rumah biasa tapi tetap banyak karyawannya gitu. Kita tuh nggak ada yang kerjanya di rumah kayak apa? Rumah pribadi. Rumah gitu, pribadi enggak. Waktu itu pernah ada nanya ya ke aku, kerja di rumah pribadi ya kayak ngurus keluarga satu orang gitu. Enggak, kita tuh enggak kayak gitu. Kalau kita di Shisetsu ada yang kayak gitu tapi day service tapi tetap pulang pergi, nggak menetap kayak yang di sewa gitu atau apa sih kerja pribadi itu nggak ada ya kalau di Jepang nggak kayak gitu. Itu terus gimana prosesnya kita bisa kerja kaigo itu, syaratnya apa aja? Dulu yang pasti udah punya perusahaannya dulu, terus lulus ujian JFT atau SSW Kaigo. Terus kalau udah, nanti kita tinggal mensetsu, wawancara sama orang perusahaannya. Gitu. Ujian JFT atau JLPT dan wajib SSW Kaigo. Buat yang nggak tahu artinya nanti jelasin di deskripsi. Panjang itu artinya. Gitu. Terus sekarang kita juga mau cerita pengalaman kerja kaigo ya, biar yang mau kerja kaigo ke Jepang tuh ada bayangan kerja kaigo di Jepang itu kayak gimana sih gitu. Jadi referensi. By the way, ini cuman cerita kita ya, enggak semua orang yang di Jepang itu ceritanya sama kayak kita. Ini sesuai pengalaman pribadi tanpa pakai cerita orang, guys. Tanpa menyamaratakan semua orang yang di Jepang ini, pure cerita kita doang. Nah, dulu nih ya ada yang komen di Instagram aku, katanya gini, kok di Jepang itu banyak panti jompo ya, katanya. Orang Jepang tuh durhaka banget sih buang orang tua ke panti jompo, katanya. Coba Mbak bayangin deh orang tuanya dibuang gitu aja di panti jompo, kasihan tahu, katanya gitu. Nah, di sini kita mau ngejelasin panti jompo di Jepang itu kayak gimana. Ya. Pertamanya, kenapa di Jepang itu bisa ada pekerjaan kaigo ini? Kenapa di Jepang itu banyak pekerja sebagai perawat lansia? Jadi di Jepang ini memang salah satu negara yang tingkat usia lansianya itu tinggi ya guys. Jadi di Jepang itu banyak orang tua yang sampai tua itu sampai istilahnya itu pun sendiri, tidak berkeluarga pun ada gitu. Jadi di tempat lansia yang sekarang ini tuh nggak cuman orang tua yang mungkin sudah disabilitas atau nggak bisa ngapa-ngapain, atau orang tuanya atau anaknya yang sibuk kerja, nggak cuma itu doang isinya guys. Jadi ada juga orang tua yang memang
nggak menikah, nggak punya anak, jadi diurusnya sama pemerintah. Nah gitu. Pandangannya orang Jepang pun terhadap adanya pengelolaan ini tuh beda banget gitu pandangannya sama orang-orang luar gitu. Ya jangan disamain pandangan kita sebagai orang Indonesia dengan pandangan orang Jepang gitu. Kita kan memandang sebagai kita berdasarkan agama, pandangan agama kita juga, dan menyamakan dengan orang Jepang yang agamanya juga jelas-jelas beda dengan kita gitu. Sebenarnya bukan tentang agama juga sih ya, kalau ini itu udah termasuk ke cara mereka bisa justru melindungi orang-orang tua yang mungkin nggak punya keluarga, yang tinggal sendiri kayak gitu. Kan justru bahaya ya guys, di Jepang itu banyak banget orang tua yang dibiarkan tinggal sendiri sampai istilahnya bisa mengendarai mobil sampai tua pun itu di Jepang ada gitu. Tingkat kayak orang lansia patah tulang, jatuh di rumah tuh kan banyak banget ya guys, karena dia nggak punya keluarga yang bisa ngawasin gitu. Nah kalau mau bahas-bahas agama sih, ini udah lebih ke pemerintah Jepang menangani yang namanya tingkat lansianya itu terlalu banyak gitu. Jadi mereka masukkan ke tempat panti jompo yang memang semuanya udah di take care sama pemerintah, di support sama pemerintah, kebutuhannya juga gitu. Dan kebanyakan kalau yang berurusannya sama keluarga, mungkin keluarganya itu anaknya itu diharuskan masukkan orang tuanya ke shisetsu atau ke tempat panti jompo itu karena harus perawatan intens guys. Jadi perawatan intens itu nggak cuma di rumah sakit ya. Kadang ada perawatan yang memang bisanya tuh dirawat di panti jompo gitu, kayak rehabilitasnya kah, atau dari cara mengasah kemandirian itu di rehabnya biasanya di tempat panti jompo gitu, nggak di rumah sakit ya guys. Karena di rumah sakit itu biasanya memang khusus untuk kayak yang penyakit-penyakit yang udah parah banget kayak gitu. Udah parah banget baru di rumah sakit. Kalau misalkan ada yang udah lansia yang udah pakai kursi roda, nggak bisa makan sendiri, itu tuh di si panti jompo ini malah terbantu dengan adanya panti jompo ini. Kita tuh di panti jompo ini tuh ya beda dengan panti jompo di Indonesia. Ada kunjungan dokternya secara rutin, perawatnya setiap hari selalu ada perawat yang memang benar-benar perawat gitu ya. Kalau kita kan perawat lansia juga selalu mendampingi sampai makan aja, sampai cebok, semuanya tuh diperhatiin banget, sampai obatnya juga. Malah ini tuh kalau masuk panti jompo ini tuh jadi benar-benar terurus, bandingkan dengan si orang tuanya ini tuh di rumah jatuh, gak bisa minum obat, lupa minum obat, itu malah lebih kasihan, gak ada yang ngurus. Gak bisa diawasin. Sementara kalau di panti jompo obatnya diurusin, makannya diurusin, gizinya juga diperhatiin banget. Ada khusus ngatur gizinya juga diatur. Sampai dia tuh makannya harus bubur atau enggak itu tuh benar-benar diperhatiin banget. Kayak gitu. Jadi kalau menurut pandangan di Jepang itu tuh bukan durhaka, lebih ke perawatan ya. Perawatan cara orang tua. Pemerintah menangani para lansia itu sendiri gitu. Namanya udah tua kan pasti ada penurunan kemandirian kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas gitu. Nah, Jepang itu bener-bener yang namanya tuh mendukung dan masih menghargai banget orang-orang tuh yang masih bisa ngapa-ngapain sendiri, yang masih mau, yang punya keinginan ngapa-ngapain sendiri tuh mereka dukung banget gitu. Jadi kita aja kerja di panti jompo, misalkan orang tuanya masih bisa ngapa-ngapain sendiri, kita nggak boleh ya bantuin. Kita nggak boleh manjain tuh nggak boleh gitu. Jadi kalau masih bisa sendiri suruh makan sendiri, kalau masih bisa jalan sendiri disuruh jalan sendiri gitu. Walaupun jalannya tuh kayak mau jatuh-jatuh gitu, kita awasin aja dari belakang gitu. Tapi nggak boleh yang namanya di suruh duduk di kursi roda terus kita dorongin sampai kamar tuh nggak boleh malah. Itu namanya masuk ke rehabilitas ya. Itu harus jalan sendiri kayak gitu. Gitu sih intinya. Di Jepang itu bukan pembuangan, jadi bukan anak-anaknya tuh membuang, ini tuh lebih ke perawatan. Dan stop dibanding-bandingkan dengan pemikiran agama, karena udah jelas-jelas agamanya beda gitu sih. Agak capek juga sih banyak yang komen kayak gitu, soalnya kayak durhaka banget kayak gitu. Semoga dengan penjelasan tadi bisa lebih mengerti ya. Ya kita kalau ada lansia jatuh pun
langsung ini ya dicek CCTV, Iya. apa sampai tulis apa sih Laporan kenapa bisa jatuh kayak gitu-gitu, emang benar-benar sedetail itu. detail itu ya. Nah terus kan kita kan di Shisetsu ini kan ada perawat lansia dan ada kunjungan dokter juga. Bedanya perawat sama perawat lansia itu apa? Bedanya perawat yang memang nurse gitu ya. Bedanya ya mereka itu yang ngontrol obat, terus mereka yang kasih tahu kita si pasien ini harus konsumsi obat apa secara rutin. Terus perawat ini juga yang kontrol nutrisi dan gizinya juga si pasien gitu. Semisalnya pasien ini butuh obat yang harus diminum secara rutin. Kalau misalkan diminum secara rutin sehari 3 kali atau sampai 4 kali, biasanya kan kalau jam-jam pagi sampai sore itu masih ada perawatnya ya, masih ada nurse-nya, masih ada dokternya juga. Tapi kalau di jam malam itu kan kita yang ngurusin gitu. Kita tuh ada di Kaigo itu ada shift malam kan sampai besok paginya. Nah, itu mereka yang kasih tahu kita gitu harus minum ini sampai nanti malam ya jam 10 atau sampai jam 12 ya gitu. Terus Kanggo ini juga yang ngukur Ketsatsu, jadi lupa tekanan darah. Oh iya, tekanan darah sama suhu tubuh gitu. Mereka yang tiap hari pagi muter, tiap pagi muter ukur tekanan darah sama suhu. Nah kalau kita itu Kaigop itu pekerjaan khususnya adalah membantu ya, lebih tepatnya membantu ya keseharian mereka, dari bangun tidur, dari sikat gigi, makan, ke kamar mandi, ganti baju, itu semuanya kita yang ngurusin. Sampai tidur lagi gitu. Sampai Semuanya lagi tidur kita. pun kita cek terus ya. Iya, gitu. Nah, kalau misalkan pertanyaan kenapa yang sakit bisa ada di sini juga, itu tuh nggak semua, memang di sisi itu nggak semuanya sehat. Jadi ada yang sampai udah nggak bisa ngapa-ngapain, yang bener-bener tiduran aja pun ada gitu. Tapi mereka juga ada jadwal kunjungan khusus ya, itu rutin ke rumah sakit. Semuanya rutin. Nah kenapa nggak dimasukin ke rumah sakit aja ya? Balik lagi ke yang tadi, bisa jadi si orang tua ini, si lansia ini nggak punya keluarga kayak gitu. Jadi harus ada pihak wali ya, pihak wali ya itu bisa jadi dari si pihak panti jompo ini gitu. Untuk dia bisa dapat perawatan di rumah sakit tapi secara rutin kayak gitu. Nah, dan nggak semua shisetsu atau nggak semua grup homu, nggak semua tempat panti jompo di Jepang itu sistemnya sama, beda-beda gitu. Dari pekerjaannya juga beda-beda. Bisa juga ada juga panti jompo yang nggak mau menerima pekerja orang luar, gaikokujin gitu, bisa ada juga. Terus ada juga yang memang khusus ngurus yang kursi rodaan semua, itu juga ada kayak gitu, atau ngurus yang lumpuh juga ada. Nah biasanya kita dari awal tuh dibantu ya sama orang Jepangnya, dikasih tahu dulu cara ngurus si pasien ini kayak gimana gitu. Nanti kalau kita dilihat udah bisa, baru dilepas kayak gitu. Diajarin dulu awalnya. Nah yang ngasih obat juga kita yang ngasih obat. Yang masukin obatnya itu perawat, nurse. Tapi yang ngasih secara langsungnya kita, ngasih obat secara langsung. Jadi kita pokoknya benar-benar ya memperhatikan semuanya deh ya. Sampai mandi juga ya? Sampai mandi juga. Jadi ada jadwal mandinya juga seminggu 2 kali. Nah itu kita Kaigo yang ngurus gitu. Kecuali nanti kalau misalkan amit-amit ya, misalkan pasiennya jatuh di kamar mandi kayak gitu, baru kita panggil nurse gitu. Atau setelah mandi tuh mungkin ada luka yang harus dicuci, ada luka yang harus diganti lagi perbannya. Nah itu baru Kanggoshi yang kerjain, nurse yang kerjain gitu. Gitu sih ya, pokoknya kita tuh berdampingan lah, si nurse sama si Kaigo ini kerjanya. Kalau di shisetsu kita ada nurse sama Kaigonya. Kalau di daycare ada nurse juga nggak sih? Kalau di grup home itu sama daycare itu biasanya yang kerja memang udah double degree gitu, kayak maksudnya udah nurse juga, tapi dia juga kerjanya Kaigo gitu. Jadi udah ngedouble gitu kerjanya. Gak cuma Kaigo doang. Makanya biasanya yang kerja day service itu biasanya orang Jepang. Kalaupun orang gaikokujin, orang luar, biasanya udah punya sertifikat
gitu. Sertifikat apa? Sertifikat bukan SSW tapi EPA. Oh EPA. Tapi temen gue dia di daycare tapi dia kaigo nggak punya EPA. Pulang pergi nggak? Biasanya sama orang Jepangnya sih. Enggak sih, orang itunya kesini. Oh, kalau ke tempat ini kan kerjanya nggak sendiri. Oh, kalau kita yang ke rumah ya? Daycare yang kalau kita ke rumah orang Jepang. Pengalaman Kaigon senang sedihnya apa aja? Iya, senang sedihnya apa aja. Kalau aku senangnya itu jadi kayak ngerasa punya nenek dan kakek baru. Jadi kayak aku kan pas awal-awal kerja kesini belum kenal suami, masih sendirian ngerantau gitu. Kenal sama mereka tuh pasien-pasiennya tuh baik-baik banget. Kayak Pero-chan kesini katanya. Suka dielus-elus, kasihan jauh sama mama sama papa katanya tuh kayak gitu kan. Terus diajak ngobrol terus ya pokoknya kayak nge-treat kayak ke cucunya sendiri. Jadi kita tuh ya senang aja kayak punya keluarga gitu di sini jadinya. Senangnya tuh kayak gitu, ada yang perhatian banget ya si pasiennya tuh. Gak enaknya itu kalau aku kalau ketemu sama pasien yang gak suka orang asing. Karena kan setiap orang kan beda-beda. Ada pasiennya itu emang bener-bener pengen dirawatnya tuh sama orang Jepang aja. Jadi pas dia nelpon manggil perawat kan, aku lari tuh siapa nih yang manggil gitu. Pas aku dateng, hai kata dia, ada pegawai lain nggak orang Jepang kata gitu. Ya sakit gitu. Aku udah lari. Iya benar. Hai, wakarimashita, selalu nyari orang Jepang. Dia pengennya orang Jepang atau gitu. Paling gitu sih. Iya, karena mungkin bukan salah pasiennya juga, karena kalau kita orang asing baru datang, sejago-jagonya kita mungkin ada namanya orang baru datang pasti ada yang nggak ngertinya gitu. Mereka ada yang pengen yang malas aja gitu kalau ada nggak ngerti yang diperintahkan gitu. Iya benar. Senangnya apa ya? Senangnya paling jadi ngerasain banget namanya kayak ngurus orang gitu, kayak keluarga sendiri ya. Bayangin aja kita urus mereka setiap hari, ketemu orang yang sama, dari bangun, dari ke kamar mandi, makan, semuanya kita yang urusin tuh bener-bener kayak ngurus keluarga aja sih gitu. Karena bener-bener tiap hari gitu loh. Terus senangnya juga bisa punya teman baru, orang Jepang dan juga orang Indonesia gitu. Kita walaupun sama orang Indonesia banyak nggak kenalnya ya gitu, kenalnya di tempat kerja gitu. Terus kalau susahnya itu ketemu sama orang tua yang demensia, yang lupa ingatan sih enggak ya, tapi lebih ke halusinasi gitu. Jadi ada saat dimana-mana mereka kadang ingat kehidupan sehari mereka, tapi di satu waktu ada juga mereka kayak mikirin yang lain gitu, kayak tiba-tiba ingat rumahnya bentuknya kayak gimana, ingat anaknya gitu, kayak tiba-tiba pikiran-pikiran lain itu keluar gitu. Dan kalau ketemu kita nggak kenal kalau kita ini tuh pekerja gitu, nggak tahu kalau kita ini siapa. Jadi kalau misalnya kita datang gitu merekanya lagi kambuh tuh bisa kayak tiba-tiba mau pukul atau kayak dimarahin gitu, kayak kamu tuh siapa gitu, karena lupa gitu kalau kita yang bantuin mereka, kita tuh pekerja gitu. Itu susahnya sih. Terus kadang juga susahnya kalau ada pasien yang kalau bisa ngapa-ngapain sendiri tapi nggak mau ngapa-ngapain sendiri atau nggak mau dibantu gitu. Pengennya dimanjain terus. Pengennya dimanjain gitu. Padahal sedangkan kita kan nggak boleh ya kayak gitu tuh, bener-bener ngemanjain, ngebantuin banget tuh nggak boleh kan gitu. Itu susahnya sih, karena masih kadang ada keterbatasan bahasa juga kan untuk ngejelasin ke si pasiennya ini gitu loh. Kalau misalkan kan kita juga nggak boleh ya ngomong nggak boleh, itu nggak bisa ya ke pasien kayak oh itu nggak boleh gitu, itu jangan tuh, kita nggak bisa juga ngomong kayak gitu sembarangan. Harus cari kata-kata yang lebih bagus, yang halus, yang lebih tepat gitu. Jadi tuh susahnya sih lebih ke situ. Kalau misalkan capek ya capek, namanya pekerjaan capek.
nggak mungkin nggak capek. Oh iya, ada satu sih yang penting kalau kalian mau kerja kaigo, nggak boleh jijian. Iya. Ini penting banget. Benar. Karena kita kerjanya juga selain ngasih makan kayak gitu, kita kan ngurusin toilet. Toilet itu kita bukan nganterin doang, tapi kita juga kalau dia udah nggak bisa cebok sendiri, kita yang cebokin. Betul. Kalau dia udah pakai popok, kan dia nggak ke toilet tuh, dia pakai popok, kita yang ganti popoknya. Kalau ada orang yang buang air besar di popoknya, ya kita yang ganti, kita yang bersihin si kotorannya yang masih nempel-nempel itu, kita juga yang bersihin. tapi maksudnya tapi maksudnya enggak langsung pakai tangan gitu, kita harus bersih pakai sarung tangan. Kitanya juga bersih gitu. Higienis, pakai sarung tangan kayak segala macam gitu. Cuman kan ada orang yang lihat doang aja kan jijik. Iya, nggak mau lah ya. Nggak mau. Tahu ya kasarnya ya udah tahu itu tai gitu kan. Pasti kan nggak mau dong megang tai orang gitu. Jadinya kalau kerja kayak gitu nggak boleh jijian. Iya. Apalagi kan juga pasti ngelihat bagian intimnya kan. Kadang kan ada orang yang nggak mau jijik gitu ngeliatnya kan. Ini nggak usah, mending stop cari kerja lain. Iya. Jangan maksain kalau emang nggak suka. Soalnya tuh kerjanya setiap hari kayak gitu. Jadi agak susah ya. Agak susah kalau jijian, bener. Tapi awalnya aku juga jijik, tapi bukannya kayak jijik banget gitu. Cuman aduh, pertama kali lihat pertama kali lihat kaget ya. Iya. Agak Pertama shock kali banget gitu. Kayak aduh, tai gitu. Aduh, mencret-mencret dikit nih. tapi namanya kerja gitu, ya udah gitu. Lama-lama malah jadi biasa ya. Iya, nggak biasa juga sih. Maksudnya kalau bau tetap bau, jijik tetap jijik, tapi nggak kayak awal, aduh gitu. Lebih ya udah yang penting cepet beres gitu, beresin gitu. Dan nggak boleh asal ya. Nggak boleh asal. Harus bersih sih kayak gitu. Kan lansia itu kan rentan ya guys. Jadi kalau kepegang lama dikit aja kulitnya tuh biru, merah. Kita aja kan kalau dipegang kenceng-kenceng aja kan merah kan. Lansia juga gitu, kadang sampai biru. Kita nggak ngerasa megang tuh sampai kadang udah merah-merah gitu. Karena kita ngerasanya kan kayak biasa aja kan gitu. Tapi kalau lansia itu rentan banget gitu. Jadi kulitnya itu harus bersih juga kalau lagi dimandiin gitu, supaya nggak kemerah-kemerahan tuh nggak muncul kayak gitu. Pokoknya berat sih kalau kerja kayak gue sebenarnya, banyak yang harus diperhatiin, nggak cuman kayak ngurusnya doang, nggak taunya tuh nggak cuman bantunya doang gitu, tapi kita juga harus aware gitu loh guys. Oh, si pasien ini kira-kira sehat gak ya hari ini gitu. Ada keanehan-keanehan nggak ya gitu. Kenapa ya kayak gitu. Itu kita harus lapor juga ke perawat gitu. Nah, semisal nih kita tahu si pasien ini kenapa-napa, tapi kita takut ngomongnya, terus kita biarin. Nah, itu jangan salah tuh, ngebiarin tuh bukan malah kayak kita dipikir nggak tahu apa-apa ya, justru malah bisa dicek dari CCTV, dan kalau ketahuan itu kita biarin tuh jadi masalah besar banget guys. Bahkan bisa sampai ke dinas sosial kayak gitu. Kasusnya sih ada ya, pernah dengar ya kita di tempat lain ya. Pernah dengar di tempat lain, cuman nggak disebarin kayak gimana kasusnya, tapi yang pasti si orang tuanya ini kenapa-napa, dan terbukti kalau itu tuh yang ngelakuin si pekerjanya kayak gitu ya. Tapi ada sih yang sampai kayak masuk berita gitu nggak sih? Iya, masuk ke berita juga ada, pernah ada yang masuk sampai ke berita gitu. Udah termasuk kekerasan gitu ya? Iya, dibilangnya tuh kekerasan kayak gitu. Pokoknya ngomong kasar aja, ngomong keras aja tuh nggak boleh ya. Kita apa sih, kayak misalkan kita ngasih tahu lansia ini, ayo makan gitu, nggak boleh yang kayak kamu tuh makan gitu tuh nggak boleh guys. Jadi nada bicara aja tuh harus itu diperhatikan banget, benar-benar diperhatikan banget kayak gitu. Iya. Terus apa namanya, makanya kalau kerja kaigo itu harus sabar pol. Karena kita tuh kita tuh bukan kerja sama mesin gitu, kita tuh kerja sama manusia yang punya emosi, terus yang kadang juga lupa, kadang dia bilang kayak gini, aku mau pipis, diantar baru duduk, aku mau pipis lagi duduk, aku mau pipis gitu. Iya, kita tuh nggak bisa kayak tadi kan udah pipis, nggak boleh. Itu nggak boleh, malah harus dibawa lagi gitu ya, harus dibawa lagi walaupun dianya tuh udah pipis gitu. Kita bilang nih, kamu udah pipis, tapi orang tuanya masih mau tetap kamar mandi, kita harus bawa gitu. Capek. Makanya jadi kayak gue tuh capek, harus sabar gitu. Bener. Harus yang mentalnya kuat lah ya. Mentalnya kuat.
kalaupun dimaki-maki nih sama pasien, ya kita kan nggak bisa kamu maki balik, gak bisa. Kita ya udah menerima aja gitu, menerima nasib. Harus sabar karena kerjaan kita itu sedetail itu, makanya si pasien itu emang sepenting itu di sini. Makanya sangat tidak cocok dengan kata dibuang. Karena kita aja yang dibuang, ditelantarin. Karena kita aja yang kerja itu benar-benar merhatiin banget secara detail. Dia tuh kayak gimana gitu, ngomong aja nggak boleh kasar, nggak boleh keras, gitu. Makanya malah dirawat gitu ya kalau di sini tuh. Terus kalau ditanya kenapa kebanyakan ditaruh di panti jompo, ya gitu alasan masing-masing pribadi dan beda-beda alasannya. Kalau yang secara umumnya tuh kebanyakan biasanya memang si orang tua ini, si lansia ini nggak punya keluarga gitu, jadi diambil alih sama pemerintah gitu. Ada yang punya keluarga tapi kan keluarganya juga kerja dan menyanggupi ya orang tuanya untuk bisa diawasi gitu. Oh ya, terus bukan berarti dibuang gitu. Kita tuh ada waktu kunjungannya juga, keluarga tuh sering kunjungan. Keluarga ada ya. Mereka bawa-bawa hadiah, bawa-bawa makanan, kue. Terus teleponan juga sering. Ya gitu tuh ketemu terus kok. Ya. Untuk bisa komunikasi sama keluarga itu. Terus ada juga banyak juga yang mereka tuh kayak pengen masuk sendiri. Jadi di Shisetsu itu, di panti jompo itu, mereka ketemukan teman sebaya. Terus kalau yang masih muda-muda tuh kayak ngegosip gitu ya, ngegosip, main kartu bareng, main game bareng, karaokean bareng. Jadi banyak yang masuk sendiri ya, mau have fun sendiri sama orang-orang teman sebayanya gitu. Ya, kebanyakan orang lansianya itu juga udah paham tentang prosedur panti jompo ini kan gitu. Jadi di saat mereka udah ngerasa umur mereka tuh baiknya udah masuk ke panti jompo itu, ya pasti mereka ngobrol gitu sama keluarganya gitu. Kita pernah dengar ceritanya juga ya. Jadi si orang tuanya ini ngomong ke keluarganya, kayaknya aku lebih baik masuk ke panti jompo deh supaya semuanya teratur gitu, dari makannya, dari kebutuhannya gitu, dibandingkan dia tinggal sendiri gitu loh. Kalau di panti jompo dia kan ketemu temen-temen juga, bisa ngegosip, nggak ada yang ngurusin juga. Cerita horornya ada nggak? Cerita horornya banyak. Iya sih, banyak banget. Dari dulu Petra. Kalau aku apa ya? Horor yang barengan ada nanti ya, horor barengan. Kalau aku yang pas horor sendiri tuh, aku waktu itu pas shift Osobang. Kalau Osobang itu dari jam 10 siang, 10 pagi sampai jam 7 malam. Nah itu tuh biasa kan aku kalau jam 7 malam tuh nggak langsung pulang. Ada satu pasien yang deket banget sama aku, jadi aku suka ngobrol dulu gitu. Kalau pulang kerja tuh ngobrol dulu, hai gitu. Pas udah beres ngobrol tuh udah sekitar jam 8, udah sejam tuh aku ngobrol. Aku mau pulang tuh, kan lift tuh deket sama tempat kantin makan gitu. Oh iya. Nah pas aku mau jalan ke lift gitu sendiri, pegang tas kayak gini, ada pasien manggil. Kan ada satu pasien yang ciri khas manggilnya tuh dia gini-giniin gelas, ketok-ketokin gelas kayak gini. Nah kayak gitu manggilnya, karena dia udah nggak bisa bicara gitu. Terus lah, kok pasiennya masih manggil? Kan soalnya kita tuh jam 6 sama jam 7 tuh udah tidur, masuk ke kamar semua untuk persiapan tidur, udah nggak ada lagi yang di kantin gitu. Apalagi orang yang di kursi roda itu udah nggak di kantin sendiri, udah di kamar. Itu kan orangnya pakai kursi roda. Kataku, lah kok dia masih di kantin, ini gimana sih yang kerja shift malam? Kan aku gitu, udah suzon tuh sama yang kerja shift malam kan, kok dibiarin di kantin? Kan aku ngintip ke kantin kosong. Aku langsung anjir merinding. Dan pas aku ngintip itu suaranya masih ada. Kalian kan kalau punya telinga bisa ngira kan, ini suaranya dari depan, dari kiri, dari kanan. Nah si suaranya itu dari depan aku gitu, yang aku lihat kursinya masih kayak gini. Dan aku di depan kursinya ini, aku langsung nge-freeze. Aku mau gimana, pengen lari tapi nge-freeze gitu kan. Nah tiba-tiba dari belakang lift itu ada suara langkah, ada suara orang yang langkah jalan gitu. Wah kayak gitu, pero kayak gitu. Terus ternyata temen kerjaku, ada tapi namanya. Suaranya itu beneran ya, nggak ada. Terus aku akhirnya ini kan kaget. Wah kataku, kamu ngagetin aja, ayo cepatlah masuk ke lift, kataku gitu. Kenapa sih, kata temen aku gitu kan. Itu loh tadi ada pasien manggil, pasiennya nggak ada. Lah
emang itu pasiennya nggak ada, kata dia. Kamu dengar juga kan? Iya, aku juga dengar, katanya. Tadi kan dia yang kayak gini. Iya, kataku. Kamu dengar juga kan? Iya. Ih, Pero takut, katanya. Iya, aku juga takut itu. Bukan aku sendiri ternyata yang denger, dia juga denger. Pasiennya tuh masih manggil-manggil ya. Nah itu tuh kejadiannya emang pas baru ada yang meninggal. Pasien yang duduk di tempat itu tuh meninggal, ada yang meninggal, tapi bukan si pasien yang suka manggil-manggil pakai gelas itu ya. Pasien yang lainnya meninggal yang duduknya deketan sama itu. Dari situ aku jadi takut pulang sendiri. Lucu. Kalau aku horornya itu lagi shift malam. Lagi shift malam posisinya biasanya kalau aku yang shift malam itu jam 8:30 udah matiin lampu lorong. Jadi udah gelap gitu lampu lorongnya karena kan udah selesai bagiin obat tidur juga ya. Jadi 8:30 tuh biasanya udah aku matiin gitu. Nah, jam 8:30 matiin lampu, jam 9 itu jungkai. Jungkai itu apa bahasa Indonesianya? Cek ke kamar gitu ya, cek pasien, cek kondisi pasien gitu, masih normal atau enggak gitu. Terus pas aku lagi jalan di lorong, tiba-tiba lampunya ini nyala satu lorong, bener-bener nyala. Sampai aku selesai balik lagi ke arah station. Sampai balik ke stasiun itu lampu apanya tuh, lampu switchnya itu, saklarnya itu nggak nyala. Oh, lampu saklarnya itu masih mati. Tapi lampunya itu nyala selorong. Terus karena aku kayak ya udah ya aku bawa santai aja gitu kan nggak mungkin aku panik sendiri gitu. Jadi aku pencet, aku matiin lagi kayak gitu, baru lampunya keganti dari mati nyala terus mati lagi kayak gitu. Itu pertama. Terus horor kedua itu kalau nggak salah pas lagi di lantai 3 juga deh. Pas di lantai 3 kan juga itu tuh aku ada jadi pas aku shift malam itu juga pernah 2 kali lagi tugas shift malam ada yang meninggal kan. Jadi pas lantai 3 itu kosong, lagi main ke lantai 3 terus tiba-tiba keran di wastafel itu nyala. Jadi BTW di tempat kerja kita tuh kerannya itu sensor kan gitu. Jadi nggak ada kerannya, nggak ada puterannya gitu, nggak ada atau tombol gitu nggak ada. Jadi sensor. Jadi kalau kita yang nadain tangan akhirnya keluar. Nah itu si kerannya itu keluar terus, bener-bener keluarnya lama banget. Padahal itu siang loh. Itu siang nggak ada orang sama sekali. Dan itu keluarnya lama banget sampai aku tutup kayak gini. Kerannya itu aku tutup kayak gini terus baru dia mati. Itu serem banget. Itu siang. Jadi siang malam pun ada. Kalau horornya temen itu baru beberapa hari lalu. Jadi temanku itu lagi si malam juga. Dia lagi di lantai 2 berdua sama temen aku. Jadi dia tuh shift malamnya di lantai 1, tapi dia lagi naik ke lantai 2 bareng temen aku lagi nemenin gitu kan, karena lagi istirahat. Tiba-tiba si liftnya ini naik dari lantai 1 ke lantai 2. Bener-bener naik sendiri. Kan lantai 1 kosong ya, maksudnya udah gak ada orang kan kalau malam kan. Orang Jimisho kan, orang kantor juga udah pulang kan. Nah si liftnya ini naik ke lantai 2 terus kebuka di lantai 2 tapi nggak ada yang keluar. Terus temenku kayak kirain siapa gitu naik kan. Terus liftnya ketutup lagi kan. Kalau emang nggak ada yang mencet harusnya stay dong. Iya, kalau nggak ada yang mencet stay di lantai itu. Dan liftnya balik lagi ke lantai 1. Jadi liftnya itu bener-bener balik lagi ke lantai 1, nutup terus balik lagi ke lantai 1. Serem banget kan. Logikanya kalau nggak ada yang mencet harusnya kalau udah naik ya udah stay kan. Kayak lift di semua tempat juga gitu kan. Kalau nggak dipencet pasti stay di tempat terakhir, dia berhenti kan. Nah ini si liftnya balik lagi ke lantai 1. Pokoknya banyak banget sih pengalaman yang gitu. PC itu yang telepon. Oh iya, yang jadi kita tuh kalau lagi kerja guys bawa telepon masing-masing gitu loh. Bukan telepon sih, kayak apa ya, kayak nurse call gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien yang manggil tuh bunyi alatnya tuh, alat kita bunyi. Nah suatu ketika teman aku ada yang cerita juga, posisinya lagi shift malam ya. Teman aku ada yang cerita kalau kita yang nyebutnya itu PC ya guys. Nah jadi alat ini, si PC ini tuh kita bawa satu-satu kan.
Nah, di lantai 2 itu kan pekerjanya banyak, jadi picinya lebih banyak dibanding lantai 1. Teman aku si pekerja lantai 1 ini bawa pici yang di lantai 1 kan. Di teleponnya tiba-tiba picinya ini bunyi, tapi dari sesama pici. Jadi kalau sesama pici itu berarti teman yang nelpon ya, sesama pekerja gitu yang pekerja tuh nelpon. bisa saling nelpon. Iya, saling manggil gitu loh. Terus masuk ada telepon ke pici dia ini, diangkat sama dia gitu ya. Iya, moshi gitu kan. Terus gak ada yang jawab, guys. Suaranya tuh kayak cuman keser kayak masuk kayak handphone taruh di kantong gimana sih, dibawa jalan gitu. Itu PC-nya PC dari lantai berapa? PC dari lantai 2. Lantai 2. Nah, posisinya pas temanku ke lantai 2 dicek itu yang nomornya itu, nomor PC-nya itu di lantai 2 itu nggak ada yang pakai PC-nya. Lagi nangkring nggak ada yang pakai. Iya, jadi itu tuh di nangkring aja di station gitu, nggak ada yang pakai. Tapi bisa nelpon ke PC teman aku yang lagi kerja. Jadi siapa yang telepon? Jadi siapa yang telepon? Dan diangkat pun tuh nggak ada yang jawab kan. Itu pertama. Dan itu lagi shift malam ya, nggak ada orang. Betul. Shift malam. Nggak ada orang kecuali yang memang kerja sesama yang di lantai 1 lantai 2 kan gitu. Satu orang. Terus kalau aku juga sama pernah ditelepon kayak gitu juga, PC juga dari PC yang sama, tapi pagi. Jadi pagi bener-bener orang yang perawat orang kantor tuh belum datang, tapi udah mau jam makan pagi. Terus tiba-tiba bunyi dari nomor PC yang sama di lantai 2, dan PC di lantai 2 tuh nggak ada yang pakai. PC itu memang kayaknya di lantai 2 tuh jarang dipakai ya, karena kalau di telepon tuh sore telat katanya orang-orang lantai 2 tuh. Jadi jarang ada yang pakai, kecuali memang udah full pakai semua PC-nya, baru PC terakhir itu yang dipakai. Gitu. Terus itu masih berlanjut terus guys ternyata sampai beberapa hari kemudian. Terus bulan kemarin juga sih masih PC yang sama ya? Itu masih bunyi ya? Terus. Bisa dibuang aja gak sih PC-nya? Sumpah serem banget gak sih? Serem banget kayak gitu. Terus kalau ada yang bilang error kali, kalau error tuh nggak bisa mencet tombol ya. Itu kan kalau kita nelpon itu kita harus mencet dulu nomor yang di telepon tuh berapa. Kalau error kan paling suaranya error. Soalnya atau bukan gimana. Touchscreen ya. Bukan touchscreen, jadi ini mungkin tombol gitu. Misalkan aku mau nelpon ke PC dia tuh ada nomornya juga, kita harus pencet nomor dia buat bisa nelpon gitu. Kalau error kok bisa apa nomor gitu, kan bingung. Langsung ke telepon. Itu seremnya horornya. Oh iya, kita pernah punya yang horornya pas lagi kerja berdua. Aku tuh dia tuh shift malam yang paginya tuh udah mau pulang. Aku shift pagi yang paginya tuh baru datang gitu. Terus aku kan ngebangunin satu pasien. Nah, si pasien itu karena jalannya udah bahaya, misalnya jatuh-jatuh. Jadi dia tuh kalau nurunin kaki ada bunyi sensor. Kita tuh ada naruh sensor gitu. Jadi kalau dia nurunin kaki, kita bisa tahu oh dia nurunin kaki gitu. Ada bunyi sensor gitu. Nah, si pasien itu tuh udah aku bangunin, udah aku simpen di kantin ruang makan, karena kita kan mau makan pagi. Tiba-tiba pas aku udah ngedudukin dia di kantin, ada suara sensor dia. Aku tuh kayak refleks gitu kalau dengar suara sensor tuh langsung lari ke kamarnya gitu, padahal orangnya ada di sebelah aku gitu. Terus ada sensor, aku lari ke kamarnya, lah atau kan orangnya ada di sono, kata aku gitu kan. Terus tiba-tiba dia juga lari ke arah aku. Pero takut kan? Kenapa, kata aku kan itu kan sensornya nyala. Iya, kok sensornya bisa nyala? Atau aku kira dia. Ternyata jadi pas aku jadi kalau misalkan abis shift pagi itu, yang abis shift malam itu mau ke paginya itu ngecek dulu nih semua pasiennya udah ke tempat ke ruang makan atau belum, kayak gitu. Kita panggilin gitu supaya nggak telat makan kan. Nah kebetulan aku lagi cek kamar terakhir gitu sebelum si kamar pasien ini. Nah pas aku kamar sebelahnya, pas aku mau balik ke ruang makan, aku tuh kayak ngeliat ada yang jalan dari tempat tidur ke arah TV. Jadi bener-bener posisinya tuh jalan gitu. Dan itu kelihatan banget karena si kamar pasien ini kan ada bantalannya gitu yang buat ganjel pintu itu kan. Jadi pintunya tuh nggak full ketutup gitu. Masih kebuka. Masih ada kebukanya gitu. Pas aku mau balik ke ruang makan, aku pikir si pasien ini yang lagi duduk di tempat tidur gitu, masih ada di tempat tidur. Ternyata pas aku
nyampe hampir sampai ke ruang makan, ngelihat Vero dan ngelihat ada pasien itu udah di tempat makan, aku langsung kayak takut banget. Aku bilang gitu, kenapa, kata dia kan. Aku bilang, itu tadi sensornya bunyi nggak? Aku tanya gitu kan. Bunyi. Iya bunyi, kata dia kan. Terus aku bilang ada yang duduk di kamar terus jalan ke arah TV guys. Jadi bener-bener kelihatan banget sama aku. Padahal aku cuma sekilas kayak gini tapi bener-bener kelihatan kan. Karena kalau kita udah kebiasaan ya ngeliat kamar yang masih kebuka terus kita ngecek gitu. Apalagi pasien yang memang butuh bantuan gitu. Jadi kita otomatis saling backup ngecek gitu kan. Ternyata udah dibawa pasien itu sama Vero. Terus aku langsung kayak ketakutan banget. Terus aku juga takut lah. Soalnya aku juga denger si sensornya. Sensornya tuh bunyi gitu. Itu sih cerita horornya. Ya lumayan banyak ya cerita. Tapi ya nggak mungkin kita lagi kerja tiba-tiba kabur ya, dihadapi aja walaupun takut ya. Terus apa sih namanya, bukan horor tapi mungkin lebih ke pengalaman pertama kali lagi shift malam. Ada yang paling repotnya karena datang ambulan, datang pemadam kebakaran juga. Maksudnya bukan yang pemadam kebakaran untuk yang kebakaran, tapi memang prosedurnya udah kayak gitu ya. Prosedur mobil pemadam kebakaran kecil itu pasti ikut datang sama ambulan itu gitu. Dan repotnya itu yang Tantosya yang penanggung jawab orang Jepangnya itu pasti harus datang ke tempat kerja dan ngurusin bekas-bekasnya gitu. Rame, pasti jadi rame sih. Paling itu pengalaman pertama kalinya gitu. Buat gaji gimana Mbak Vero? Iya, kalau gaji itu apa sih, agak berbeda dari ekspektasi sebelum pergi ke Jepang. Karena banyak orang bilang kalau Kaigo itu gajinya paling besar, apalagi Tokutegino itu apa ya, kalian cari tahu sendiri nanti. Apa gajinya besar gitu. Ada yang bilang gajinya pasti 30 juta tuh gitu Di ya. atas 30 juta bisa langsung beli rumah, beli sawah katanya. Enggak. Nyatanya enggak ya. Tapi emang tiap perusahaan kan beda-beda. Cuman kalau yang kita kan cerita pengalaman kita. Kalau pengalaman kita enggak sih. Sampai 30 juta enggak nyampe. Di atas 20 juta juga enggak nyampe. Kalau di tempat kita ya, di atas 20 juta itu nggak nyampe guys gitu. Enggak nyampe. Dan tergantung kebijakan si perusahaannya ini perusahaan. Ya. Mau kasih jadwal lembur banyak atau enggak gitu. Namanya berapa lama kerja shift malam itu juga kalau di Kaigo tuh paling menentukan gajinya besar atau enggak. Kadang ada tempat kerja yang shift malam itu cuma 10 jam, cuma 12 jam. Kalau di kita itu full 1 hari 16 jam guys gitu. Dan itu pun gak nyampe 20 juta ya. Dan itu pun udah sama shift malam pun gak nyampe sih 20 juta. Apalagi gak ada shift malam. Iya. Kecil, menurut kita sih kecil dibanding pandangan kita dulu sebelum pergi ke Jepang gitu. Ada juga sih tempat yang memang nyampe 20 juta, nyampe di atas 20 juta, tapi kadang tergantung daerahnya. Karena sama aja kayak di Indonesia guys, di Jepang itu punya gaji UMR juga di tiap daerah gitu. Ada gaji minimalnya, gaji UMR itu juga ada di Jepang gitu. Itu adalah cerita kita, semoga bisa jadi pertimbangan untuk kalian. Apakah kalian mau pergi ke Jepang atau ke negara lain, atau mau kerja Kaigo, atau aduh setelah denger mending cari kerjaan yang lain aja, atau malah jadi wah pengen banget nih kerja Kaigo gitu. Semoga bisa menjadi pertimbangan. Pesan terakhirnya, sarannya apa sebelum berangkat ke Jepang? Apa ya? Bukan pesan terakhir dong, kayak mau meninggal. Maksudnya sebelum video ini berakhir? Sebelum video ini berakhir, saran yang mau ke Jepang, jangan berekspektasi tinggi sih saran aku. Menurut aku lebih ke taruh di dalam hati tuh untuk ya udah semangat terus meningkatkan kualitas bahasa gitu. Karena kalau kualitas bahasa makin bagus, nanti juga gajinya ngikut gitu. Jangan pertama datang udah pengen gaji besar segala macem bagus, jangan berekspektasi tinggi sih menurut aku kalau awal-awal datang, karena semua ada proses. Kalau dari aku sarannya mungkin lebih ke jaga kesehatan dulu. Terus karena kejaga kesehatan dulu, karena di Jepang itu kalau mau izin sakit agak sedikit repot. Terus
sakitnya itu kalau masih batuk pilek itu ya harus masuk guys gitu. Jadi nggak cuman sekedar aku demam nih kayaknya, aku kayaknya pilek deh terus izin nggak masuk tuh kadang jadi omongan ya. Nggak semudah itu, karena di Jepang itu orang yang sakit aja, yang sakit bener-bener dengan keterbatasan aja tuh kerja gitu, masih kayak semangat banget gitu. Jadi untuk menjaga nama baik diri sendiri juga ada baiknya jaga kesehatan gitu, pola makan, pola tidur lebih dibiasakan lagi. Kebetulan kan di Jepang lebih cepat 2 jam ya. Oh ya, gitu. Terus sama apa, menepati waktu, tepat waktu, iya, belajar tepat waktu. Gak boleh telat-telat kalau di sini. Iya. Terus kalau masalah mental sih udah harus pasti ya, namanya kerja di luar negeri, di negara orang, bukan di negara sendiri. Peraturan pasti banyak bedanya, cara gaya hidup banyak bedanya juga. Jadi harus bisa pinter-pinter jaga diri, pinter-pinter juga menyesuaikan diri. Jangan sampai mengganggu mengganggu, misal kita tinggal di satu tempat ganggu tetangga yang lain, atau kita juga jadi merugikan orang perusahaan kayak gitu, karena nanti kan nama kita juga ke bawah-bawah gitu. Orang Indonesia kok nama Indonesia jadi ke bawah-bawah gitu aja sih. Pelajarin dulu budaya apa di sini kayak gimana. Terakhir nih, banyak yang nanya nih umurnya tuh maksimal tuh berapa. Sebenarnya kalau apa sih kenyataannya yang ada di Jepang ya, bukan berdasarkan dari LPK gitu. Di sini tuh sampai 70 tahun juga masih pada kerja kaigo. Iya, bener. Iya. Tapi kalau mau yang katanya minimal 30 tahun minimal, itu mungkin itu syarat dari LPK-nya kali ya. Ya nggak sih? Iya, kalau dari LPK biasanya ada batasannya sendiri. Tapi sebenarnya di Jepang itu nggak ada batasan. Orang-orang tuh pada karena butuh banget pegawai. Sama yang tua, yang 70 masih mau tuh pada dimasukin kerja. Betul. Gitu. Jadi semangat buat yang mau ke Jepang, tolong di-prepare baik-baik. Mentalnya lebih dikuatkan lagi. Bahasanya sama belajarnya. Gitu. Jangan sampai udah nyampe sini nyerah duluan ya, sayang banget soalnya. Gitu aja kayaknya ya cerita curcol kita hari ini. Semoga dapat membantu kalian yang mau berangkat ke Jepang. Sampai ketemu lagi di curcol berikutnya. Bye bye.